Bapak sebagai pemimpin fakultas sekolah. Tapi sebelum itu paling kali tahu Bapak siapa gitu. Saya Wasil Harahap, kemudian saya kuliah di Universitas Medan S1, kemudian S2 di UIN Uluwatu, Jawa Timur. Sekarang saya tinggal di sini. Jadi kami langsung saja. Boleh? Nah, jadi pertanyaan kami sini, menurut Bapak sendiri, apa itu definisi pemimpin? Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang seperti disampaikan oleh Rasulullah dari pedoman kita, yaitu yang memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, batalah. Di mana siddiq itu adalah pemimpin yang jujur, kemudian tabligh itu adalah ketika dia jujur, dia bisa menyampaikan visinya dengan benar. Artinya komunikasi. Tabligh itu adalah komunikasi, dia mampu mengkomunikasikan apa yang diinginkannya kepada anggotanya. Kemudian siddiq, amanah, tabligh, batalah itu adalah cerdas. Seorang pemimpin itu harus cerdas. Kalau seorang pemimpin tidak dapat menguasai apa yang dipimpinnya, maka terjadilah kehancuran. Makanya seorang pemimpin harus memiliki empat sifat tadi: siddiq, amanah, tabligh, batalah. Empat sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian seorang pemimpin itu juga harus memiliki apa yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu ketika di depan harus menjadi contoh, ketika di tengah harus menjadi pengayom, ketika di belakang harus menjadi seorang pendorong. Sebagai kepala sekolah, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalani? Tantangan tentu ada ya. Salah satu tantangan yang dihadapi itu adalah perkembangan zaman. Kalau dia terlalu dikaitkan dengan agama, tentu tidak paham. Guru pesantren kalau dibuat terlalu umum nggak cocok. Jadi bagaimana cara saya untuk biar yang dua ini bisa bergabung satu tim? Karena dalam satu tim itu kalau nggak kompak hancur juga kan. Tantangan kedua itu menghubungkan antara guru dengan guru pesantren itu sangat susah kadang karena beda pemahaman. Kalau dia guru dekat-dekatan ini antara laki-laki dan perempuan tak ada masalah, tapi guru pesantren kadang dianggap tidak baik. Bagaimana cara memahami itu lah. Kemudian di dalam proses pembelajaran itu ada administrasi pembelajaran, ya kan? Tantangan itu juga salah satu tantangan masalah karena sebagian guru kadang tidak memiliki administrasi pembelajaran, ya kan? Jadi kadang tak paham gimana cara membuat administrasi. Apalagi sekarang guru itu harus membuat modul ajar. Apalagi guru pesantren itu kata-kata tak bisa dengan komputer. Nah, itu tantangan juga. Jadi harus diajarin lagi gimana cara membuatnya. Itu mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi. Ada tantangan sosial, ada tantangan administrasi pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, itu mungkin tantangan. Jadi dari tantangan yang Bapak itu, untuk Bapak sendiri, apa solusi yang harus diberikan? Solusinya yang pertama adalah setelah kita tahu masalah, tentu setelah melakukan refleksi yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan pembentuk pelatihan. Insya Allah ini tanggal 30 guru kita akan mengikuti pelatihan mengenai kurikulum. Boleh. Bapak kan sebagai apakah penting seorang
keputusan secara cepat atau lebih baik dia berhati-hati meskipun memakan waktu yang banyak? Tergantung konteks masalahnya. Ada masalah itu harus kita ambil keputusan secara cepat. Ada masalah itu harus bermusyawarah dulu. Melihat dari konteks masalah. Contoh, ketika ada yang berkaitan dengan anggaran pembiayaan sekolah yang berasal dari dana bos, itu harus dimusyawarahkan dengan sebuah guru agar terjadinya transparansi anggaran. Namun ketika yang berkaitan contohnya dengan masalah urgent, masalah mendadak, tentu harus diambil sikap keputusan mendadak, ya kan, untuk menyelamatkan hal-hal tertentu. Dan tadi kembali tergantung masalah apa yang kita hadapi untuk mengambil keputusan. Maka salah satu tanggung jawab pemimpin itu adalah mengambil keputusan yang tepat, baik harus berkomunikasi dengan guru atau secara mendadak yang bisa diambil keputusan. Kami jadi di sini kami dapat menunjukkan bahwasanya jadi pemimpin itu tentunya tidak mudah. Kita harus memiliki seperti Bapak bilang tadi, Bapak tuh apa sih kayak saran untuk kali ini nanti siapa tahu kan jadi pemimpin. Setiap kita itu pemimpin, setiap kita adalah pemimpin untuk diri kita masing-masing. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki karakter. Ketika kita memiliki karakter, kita tidak mudah digoyahkan oleh sesuatu apapun. Contohnya, kalau kita memiliki karakter, ada sobokan, tentu kita tidak mau disombong. Kenapa? Karena kita memiliki sikap atau kedua harus memiliki ilmu pengetahuan sangat penting dan sangat penting. Kenapa? Kalau seorang pemimpin itu tidak memiliki ilmu pengetahuan, tentu diserahkan ke bawahannya. Udah kerjakan aja. Sehingga apa? Sehingga bawahan pun kok suka-suka pemerintahan yang ngasih belum ada ilmu pengetahuan